Hai semua, hari ini saya mau bahas mengenai the unheard voice, begitu mengenai gig ekonomi, di mana topik yang ingin saya angkat hari ini menghubungkan antara gig ekonomi dan kerusuhan yang sedang terjadi di Perancis saat ini. Fokus dalam podcast ini, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Fokus dalam podcast ini adalah saya ingin menghubungkan antara suara-suara yang tidak terdengar dari kurir pengiriman makanan atau gig workers dan kerusuhan Prancis yang terjadi baru-baru ini. Nah, cerita ini saya ambil dari Gig Economy Project. Nanti silahkan teman-teman bisa temukan linknya di bawah. Saya kira cerita ini sangat menarik untuk dibagikan begitu. Yang pertama, cerita ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Laval, Prancis, di mana ada seorang kurir pengiriman makanan bernama Yaya mengalami penghinaan rasial dari seorang pelanggan Uber Eats. Saat itu dia dipanggil budak dan ditawari hanya 1 penny untuk layanannya. Nah, Yaya yang bermigrasi dari Huena tidak lagi tahan dengan perlakuan yang menghina dan yang menghinakan itu, dan dia menolak untuk mengirim pesanan tersebut. Insiden ini sangat mempengaruhi pemikiran Yaya dan membuatnya menjadi sulit tidur dan terus terbayang kata-kata pelanggan yang sangat menghina dia tersebut karena menyebut dia sebagai budak. Nah, insiden ini kalau boleh dibilang mengingatkan kita pada kerusuhan yang terjadi di seluruh Prancis saat ini setelah kematian tragis dari Nahel M pada tanggal 20 Juni yang lalu. Nahel ditembak dari jarak sangat dekat oleh seorang petugas polisi saat sedang melarikan diri dengan mobilnya. Tentu kasus ini masih diinvestigasi saat ini, namun setelah kita bisa melihat dari berita-berita saat ini, setelah insiden tersebut, kerusuhan terjadi di mana-mana, dan secara dominan kalau kita lihat melibatkan individu-individu orang-orang muda berkulit hitam dan dari kelas pekerja di Prancis. Dan menariknya adalah kelompok demografi ini juga menjadi demografi dominan atau menjadi kelompok terbesar dari kurir pengiriman makanan di Prancis. Jadi ada kesamaan demografi antara kurir makanan di Prancis atau gig worker di Prancis dengan dengan kelompok demografi yang terlibat dalam kerusuhan di Prancis. Nah, dalam kata-katanya, Martin Luther King menyebutkan bahwa kerusuhan adalah bahasa dari mereka yang tidak terdengar. Riot is the language of the unheard. Protes-protes ini dan ekonomi gig itu boleh dibilang saling terkait dengan cara yang mendalam. Ekonomi gig seringkali menarik mereka yang tidak memiliki kesempatan di tempat lain dengan menawarkan hambatan masuk yang rendah. Begitu. Mereka tidak perlu memiliki dokumen resmi atau bahkan memungkinkan untuk mereka memalsukan dokumennya sehingga sangat mudah untuk menjadi gig worker dibandingkan dengan alih-alih menjadi pekerja lain di sektor yang lebih formal. Namun, di sisi lain, pekerja di sektor ini tidak mendapatkan hak dan perlindungan seperti pekerja pada umumnya. Sehingga hal ini menciptakan situasi di mana mereka yang sudah terpinggirkan dan tidak terdengar harus bekerja di ekonomi gig, di sektor ekonomi gig, tempat di mana mereka berjuang untuk mencari nafkah. Ketimpangan ini tidak hanya terbatas di dunia kerja, tapi juga mencakup sistem keadilan, teknologi pengenalan wajah yang rasialis, dan bentuk diskriminasi eksplisit lainnya merasuki platform-platform kerja digital. Namun yang perlu dipahami adalah kita tidak bisa memisahkan kondisi kerja yang buruk dari individu yang terpaksa menerimanya. Banyak kurir pengiriman makanan, terutama yang dikenal sebagai sans papier kalau di Prancis, atau mereka yang tidak punya dokumen resmi, tidak bisa mendapatkan hak-hak dasarnya. Di kota-kota seperti Paris dan juga Madrid, mereka sering, orang-orang ini yang sans papier ini, orang-orang yang tidak memiliki dokumen resmi ini, akhirnya sering menjadi mayoritas personel dari kurir itu sendiri. Nah, ada satu penelitian yang menarik dari Clara Martot Bakery yang menyelidiki kurir pengiriman makanan di kota pelabuhan Marseille, menemukan bahwa banyak kurir berasal dari Aljazair.
mereka menggunakan akun palsu atau akun yang disewakan untuk bekerja di platform seperti Uber dan platform digital lainnya. Nah, salah satu kurir di Marseille itu bernama Ahmed mengatakan bahwa mereka semua tanpa dokumen dan mempertanyakan mengapa mereka harus melakukan pekerjaan semacam itu jika memiliki opsi legal lainnya. Kenyataannya adalah banyak yang mencari kehidupan yang lebih baik, banyak orang yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik itu harus meninggal sebelum mereka sampai di benua Eropa. Kecelakaan kapal di Pilos misalnya menjadi salah satu pengingat yang menyedihkan akan tragedi ini, yang seringkali isu-isu tragedi ini luput dari pemberitaan media massa. Dalam dalam pidatonya, Martin Luther King melanjutkan apa yang gagal didengar oleh Amerika. Amerika gagal mendengar bahwa janji kebebasan dan keadilan belum terpenuhi. Dan Amerika gagal mendengar bahwa sebagian besar masyarakat kulit putih lebih peduli tentang ketenangan dan status quo daripada tentang keadilan dan kemanusiaan. Dan hal ini juga bisa kita lihat terresonansi serupa dari respons Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis, yang dimana dalam pidatonya menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah-langkah untuk kembali ke ketenangan dan status quo dengan cepat, sehingga isu-isu mengenai keadilan dan kemanusiaan luput dari fokus pemerintah. Nah, itulah kira-kira yang ingin saya bahas dalam podcast ini, bagaimana keterkaitan antara gig ekonomi dan juga kerusuhan yang terjadi di Prancis saat ini. Untuk cerita berikutnya atau cerita yang lebih lengkap bisa ditemukan di link di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.